Alwi apa? Aprilia. Alwi Aprilia. Saya praktik dulu ya di sini. Ya, yang tidak berangkat tak berdoakan semoga cepat sembuh dan mengikuti pelajaran seperti biasanya lah. Untuk pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang PENIME ini, bahan ajar proyek penguatan profil Pancasila. Nah, PENIME ini kita akan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik pemanfaatan limbah, dan proyeknya adalah pengolahan limbah plastik. Pertemuan yang kedua yaitu nanti kemarin kita sudah sudah praktek ya, pertama di tempat pemungutan sampah, terus yang kedua kita akan melihat video pembelajarannya lah. Pada pertemuan hari ini tujuan kegiatannya adalah satu, siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekolah dan sekitar. Yang kedua, siswa dapat mengenali ide cara mengatasi sampah plastik di lingkungan sekolah dan sekitar. Yang ketiga, siswa kreatif mengolah sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Nah, ini adalah tujuan kita membuat sebuah proyek PENIME. Kemarin sudah kita praktek ya di tempat pemungutan sampah. Ternyata sampah di lingkungan kita itu banyak. Ada sampah yang berjenis organik dan ada juga sampah yang berbentuk anorganik. Organik itu apa? Sampah yang dapat diurai. Contohnya sayuran, buah, dan sampah yang tidak dapat diurai adalah sampah anorganik. Yang diolah itu adalah sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak bisa diolah. Contohnya plastik. Malah sudah banyak sekali, sudah dipilah-pilah. Ada plastik yang besar, plastik buat naruh, ada juga plastik kopi. Nah, sekarang kita akan melihat videonya nanti, video pembelajaran tentang plastik. Video pembelajaran tentang negara-negara mana yang pengolahannya itu sudah bagus, pengolahan plastiknya itu sudah bagus. Dan sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru akan tanya tentang pemahaman kalian atau pengenalan kalian atau pengetahuan kalian. Coba sebutkan negara mana saja yang pengolahan limbahnya itu sudah baik. Coba dari yang bisa, Mbak. Yang lain, Mbak, dari bisa? Kamu coba jelaskan negara yang pengolahan limbah anorganik sudah bagus itu negara mana saja, Pak? Negara satu, negara Jerman. Yang kedua, Korea Selatan. Yang ketiga, baik. Terus yang keempat, Singapura. Yang kelima, Swedia. Itu bagus sekali ya. Ternyata sedikit memahami ya. Kemarin prakteknya kan ketika pertemuan yang lalu kalian saya suruh untuk melihat video pembelajaran melalui di konten YouTube, di rumah atau di Play Store. Jadi alhamdulillah jawabannya sudah sedikit bagus. Nah, nanti kita akan mencoba lihat video pembelajaran pada hari ini. Kita lihat bersama-sama, kemudian nanti kalian simak, perhatikan, coba bandingkan antara negara yang sudah baik pengolahannya dengan negara kita dan di lingkungan sekitar kita. Nanti kita diskusikan bersama, terus hasilnya seperti apa menurut pemahaman kalian ya. Berikan ini ya videonya. Halo teman-teman, Yang perlu dicatat silakan dicatat oleh perhatian anak-anak. dari negara di dunia, apalagi masalah tentang pengolahan sampah pembantu atau MPST. Belakangan ini sampah jadi salah satu pusat perhatian pemerintah kita juga. Soalnya salah satu tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST di Bantar Bekasi udah mulai tertutup. Nah, berikut ini Mungu akan kasih tahu 5 negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia. Siapa tahu di sini bisa membuat dan inspirasi kita dalam mengelola sampah. Jangan Jerman, temanku pada tahun 2005 salah satu negara yang
saling berhasil dalam mendaur ulang sampahnya. Tahun lalu aja, 56,1% total sampah mereka sudah berhasil mereka daur ulang. Upaya pengelolaan sampah ini menuai kesuksesan berkat ketat penegakan hukum. Misalnya aja, Undang-Undang Pengelolaan Limbah Cair dan Sampah secara tertutup di tahun 1996 memastikan semua pabrik meninggalkan limbah seminimal mungkin. Ternyata hal ini bukanlah suatu hal yang mustahil karena mereka mendaur ulang materi. Sudah lihat videonya sampai selesai tadi ya? Untuk videonya tadi yang sudah kalian lihat, silakan didiskusikan negara yang baik itu seperti apa dan coba kalian bandingkan atau kalian analisis di lingkungan sekitar kalian. Silakan didiskusikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 didiskusikan masing-masing. Tadi ada berapa? 5 negara ya, ingat-ingat negara mana saja tadi. Terus kemarin kita kaitkan dengan materi kemarin diskusinya hari ini ya. Kelompok 1 sudah belum ya, diskusikan dulu ya. Ya, Pak. Bagaimana, sudah diskusinya betah apa tidak? Asik? Asik sekali ya. Dan anak sudah selesai hasil diskusinya. Pak Guru coba nanti perwakilan masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 menyimpulkan dari hasil video yang sudah ditampilkan oleh Pak Guru, kemudian dengan hasil kemarin yang kita sudah praktekkan di tempat pemungutan sampah dan di rumah. Silakan kelompok 1 yang mewakili siapa maju ke depan. Kamu ya, coba bantu di depan, silakan dibaca. Tanpa melihat video, negara dalam pengolahan sampah yang baik ternyata masih jauh dengan di sekitar rumah saya yang masih banyak berserakan. Ya, betul. Bagus ya, berarti kelompok 2 ya, sampah itu bisa menyebabkan kerusakan alam. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga lingkungan. Pak kelompok 3, Pak perwakilan, kamu maju lewat situ ya, boleh. Ya, betul. Ini kelompok 3 ternyata daya nalarnya sudah lebih bagus lagi. Ternyata kesadaran itu tidak hanya untuk orang lain, kita juga harus memiliki kesadaran tentang pengolahan sampah. Pak kelompok 4, yuk kelompok 4 maju ke depan. Kamu ketua kelasnya ke depan, buat yang keras. Untuk kelas itu harus keras buatannya. Sampah merupakan hasil limbah produksi rumah tangga yang tidak bisa dihindari. Untuk itu kesadaran warga perlu ditingkatkan dan campur tangan yang terkait juga harus ada. Iya, bagus. Ya, silakan duduk. Ini masing-masing kelompok jawabannya berbeda-beda. Dari hasil diskusi kalian kelompok 1 sampai kelompok 4, Pak Guru dapat menyimpulkan bahwa sampah
itu adalah suatu problem. Kenapa dijadikan suatu problem? Karena melihat dari tayangan video yang ditampilkan tadi, sampah itu setiap hari itu sampai berjuta-juta ton. Kalau dikumpulkan mungkin sudah sampai segunung kalau setiap hari. Makanya dampak dari sampah itu bisa menyebabkan kerusakan alam tadi disebutkan oleh kelompok 2. Terus kelompok 3, kita harus memiliki kesadaran, tentunya harus, sehingga nanti di rumah kalian harus bisa memilah antara sampah yang bisa diuraikan dan sampah yang tidak bisa diuraikan. Yang tidak bisa diuraikan, kalau tidak bisa dimanfaatkan, silakan kalian bakar. Kalau yang bisa dimanfaatkan, kalian simpan kemudian diolah menjadi bahan kerajinan. Terus kelompok 4 tadi menyebutkan, betul sekali ini, tidak hanya diri kita saja, tapi harus ada campur tangan pihak terkait. Contohnya harus ada pemerintahan, negara, aturan dan seterusnya, sehingga tatanan tempat pembuangan sampah, pengolahan sampah itu dapat kita buat atau kita minimalisir sampah yang ada di daerah sekitar kita. Sudah paham ya? Paham ya? Untuk kesimpulannya, nah sekarang untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita akan melakukan sebuah aksi, yaitu memilah sampah. Kemudian sampah yang bisa digunakan untuk bahan kerajinan apa saja. Kemudian pada pertemuan yang akan berikutnya kita akan praktek di sini atau mungkin di ruang kelas atau mungkin di halaman, praktek membuat sebuah hasil kerajinan dan nanti kita akan coba pamerkan hasil karya kita itu seperti apa. Paham ya? Anak sudah selesai materi hari ini 2 jam pelajaran. Kita akan masuk ke ruang kelas kembali, ke ruang kelas pelajaran. Saya dulu materi hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.